Pernahkah Anda berkendara di sepanjang jalan protokol Jakarta dan menyadari bahwa hampir di setiap persimpangan besar, bundaran hingga sudut taman kota selalu ada monumen berdiri kokoh? Jakarta bukan sekedar pusat ekonomi yang dipenuhi beton dan kaca pencakar langit. Kota ini adalah sebuah galeri seni raksasa di ruang terbuka. Mengapa Jakarta memiliki begitu banyak monumen? Jawabannya membawa kita kembali ke era 1960-an, masa di mana Indonesia baru saja merdeka dan sedang mencari identitas aslinya. Cetak biru atau fondasi dasar lanskap monumen ini, presiden pertama kita, Soekarno. Bagi Bung Karno, monumen bukan sekedar hiasan estetika atau kosmetik kota untuk mempercantik pemandangan. Beliau melihat Jakarta sebagai panggung diplomasi internasional dan etalase bangsa. Monumen-monumen ini dibangun sebagai media komunikasi visual massa. Lewat monumen, peristiwa heroik, air mata perjuangan, dan cita-cita masa depan bangsa dipadatkan menjadi simbol yang abadi. Dalam video kali ini kita akan membedah kisah di balik layar dari 10 monumen ikonik di Jakarta. Bukan hanya soal estetika arsitekturnya, tetapi juga tentang dinamika politik, konflik ideologi, hingga pengorbanan air mata yang menyelimuti proses pembuatannya. Mari kita mulai perjalanannya. Pertama, monumen Selamat Datang. Kita mulai perjalanan dari jantung ibu kota, Bundaran HI. Dibangun tahun 1961 atas prakarsa Presiden Soekarno. Ide visual Heng Ngantung dieksekusi oleh maestro pemahat Edi Sunarso. Di sini berdiri monumen Selamat Datang, sepasang manusia yang melambaikan tangan memegang bunga menghadap ke utara. Bung Karno memprakarsai patung ini untuk menyambut para atlet dan delegasi Asian Games keempat tahun 1962. Pada masa itu, bandara internasional adalah Kemayoran, sehingga patung ini menghadap ke utara. Beliau ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan terbuka. Monumen Pembebasan Irian Barat berdiri megah di tengah lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dibangun tahun 1962 dan diresmikan 1963 atas prakarsa Presiden Soekarno. Sketsa awal oleh Heng Ngantung dieksekusi oleh Edi Sunarso. Monumen Pembebasan Irian Barat menggambarkan sosok pria memecah rantai di tangan dan kakinya sambil berteriak lantang, "Merdeka!" Monumen ini diprakarsai langsung oleh Bung Karno sebagai representasi visual dari gelora perjuangan Operasi Trikora. Kisah menariknya, ide visual patung ini lahir saat Bung Karno berpidato berapi-api di Yogyakarta mengenai pembebasan Irian Barat dari cengkeraman kolonial. 3. Monumen Tugu Tani. Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berdiri monumen pahlawan yang lebih populer disebut Tugu Tani. Dibangun tahun 1963 atas prakarsa Presiden Soekarno. Perancang dan pemahatnya adalah Matvei Maniser dan Osip Maniser, dua orang pemahat legendaris dari Uni Soviet. Patung ini merupakan hadiah langsung dari pemerintah Uni Soviet sebagai bentuk persahabatan erat era Orde Lama. Diprakarsai oleh Bung Karno setelah kunjungannya ke Moskow. Beliau terpikat dengan kepiawaian pemahat Rusia Matvei Maniser. Cerita di balik patung ini mengambil inspirasi dari kisah fiktif seorang ibu yang melepas anak laki-lakinya untuk pergi berjuang demi negara. Ini adalah simbolisme kuat dari Bung Karno untuk menghargai peran serta kaum tani dan rakyat jelata dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun ini adalah monumen yang paling sering diterpa isu miring. Patung ini kental dengan gaya sosialis realisme, yaitu seni khas negara komunis yang menonjolkan kaum buruh dan tani. Patung wanita yang memberikan bekal serta figur pria yang menyandang senapan sering dituduh oleh sekelompok anti komunis sebagai simbolisasi angkatan kelima, yaitu persenjataan untuk kaum buruh dan tani yang diusulkan oleh PKI pasca peristiwa 1965. 4. Monumen Dirgantara atau Patung Pancoran. Nama resminya adalah Monumen Dirgantara, simbol keperkasaan angkasa Indonesia. Dibangun tahun 1964 dan selesai 1966. Kisah di balik patung ini sangat mengharukan dan dramatis.
diprakarsai oleh Bung Karno yang menginginkan lambang kemandirian bangsa di bidang penerbangan. Proses pengerjaannya sempat terhambat akibat peristiwa politik 1965 dan krisis ekonomi. Pembuatan patung ini bertepatan dengan hiperinflasi dan kekacauan politik tahun 1965. Pemerintah kehabisan dana dan pengerjaan sempat terlantar. Karena utang kepada pengecor patung menumpuk, Bung Karno sampai menjual mobil pribadinya seharga 1 juta rupiah, suatu nilai yang sangat besar pada saat itu untuk mencicil pembayaran. Tragisnya, saat patung ini akhirnya dipasang menggunakan derek manual pada tahun 1970, Bung Karno yang sudah menjadi tahanan politik dalam kondisi sakit parah sempat melewati kawasan Pancoran. Beliau melihat patung impiannya itu sedang dinaikkan ke atas tiang. Beberapa hari kemudian, Bung Karno wafat. Pemahatnya, Edi Sunarso, sedang berada di atas tiang patung saat mendengar kabar duka tersebut, menjadikannya salah satu proyek paling melankolis dalam sejarah Jakarta. 5 Monumen Pangeran Diponegoro. Tepat di seberang Taman Suropati, di ujung jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, berdiri gagah patung perunggu Pangeran Diponegoro yang sedang menunggangi kuda cingkrak dengan tangan menunjuk ke depan. 6 Monumen Pemuda Membangun. Kita menuju ke ujung selatan Jalan Jenderal Sudirman, berdiri Monumen Pemuda Membangun di Bundaran Senayan. Monumen ini dibangun untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 1971. Patung ini menggambarkan seorang pemuda berotot yang menjunjung obor api menyala di atas kepalanya. Api tersebut melambangkan semangat, tekad, dan energi pemuda yang tak pernah padam untuk menerangi masa depan bangsa. Di awal pembangunannya pada tahun 1971, patung ini sempat menjadi bahan lelucon dan kritik satir oleh warga Jakarta karena ekspresi wajah patung pemuda yang dibuat sangat tegang dan membawa obor yang melebar. Warga sempat menjulukinya patung pizza atau patung aduhai karena celana pendek yang dikenakan figur tersebut. 7 Monumen Perjuangan Jatinegara di Jakarta Timur. Di sini berdiri Monumen Perjuangan Jatinegara yang menggambarkan seorang pemuda tegak ditemani seorang anak kecil, diprakarsai oleh Pemda DKI Jakarta pada tahun 1981. Perancang dan pemahat adalah Haryono. Monumen ini merekam heroisme akar rumput. Kawasan Jatinegara atau dulu dikenal sebagai Mr. Cornelius merupakan medan pertempuran sengit pasca kemerdekaan. Patung ini didedikasikan untuk mengenang perjuangan rakyat jelata dan para laskar pemuda setempat yang bahu-membahu mempertahankan wilayah mereka dari agresi tentara sekutu dan nikah. 8 Monumen Arjuna Wijaya. Bergeser ke persimpangan Jalan MH Tamrin dan Medan Merdeka, kita disambut deru 8 kuda yang menarik kereta perang. Ini adalah Monumen Arjuna Wijaya, mahakarya maestro asal Bali I Nyoman Nuarta. Dibangun tahun 1987, diprakarsai oleh Presiden Soeharto setelah kunjungan kenegaraan dari Turki. Beliau merasa Jakarta membutuhkan monumen yang megah berbasis jalinan sejarah dan budaya. Mengambil fragmen kitab Mahabharata, patung ini menggambarkan momen krusial Arjuna yang dipandu oleh Batara Kresna menuju medan laga Baratayuda. Sebuah simbol filosofis tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan pembelaan hukum serta kebenaran. 9 Monumen Jenderal Sudirman. Berdiri kokoh di tengah kepungan gedung pencakar langit Jalan Jenderal Sudirman. Monumen Jenderal Sudirman menjadi pengingat kontras di pusat bisnis Jakarta. Patung perunggu setinggi 6,5 meter ini dirancang oleh Sunaryo. Dibangun tahun 2003 atas prakarsa pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama keluarga besar Jenderal Sudirman. Berbeda dengan patung pahlawan lain yang biasanya membawa senjata, Panglima Besar Sudirman di sini digambarkan dalam posisi tegak berdiri sedang memberikan hormat. Ketika patung ini diresmikan pada tahun 2003, muncul gelombang kritik keras dari beberapa purnawirawan TNI dan pengamat. Alasan protesnya cukup unik. Patung Jenderal Sudirman digambarkan sedang memberikan hormat. Menurut pakem militer, seorang panglima besar atau atasan setinggi Sudirman tidak semestinya memberikan hormat terlebih dahulu kepada orang yang lewat di jalanan umum, yaitu warga sipil.
Kritikus menilai gestur itu menyalahi aturan kepangkatan. Namun, perancangnya yaitu Soenarjo dan pihak keluarga membela desain tersebut dengan argumen filosofis. Sudirman adalah sosok yang sangat rendah hati dan beliau menghormati rakyat yang kepadanya lah kedaulatan tertinggi negara ini diberikan. 10. Monumen MH Thamrin. Perjalanan terakhir kita di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Berdiri tegak patung Muhammad Husni Thamrin, pahlawan nasional asli Betawi. Monumen ini diprakarsai untuk menghormati dedikasi luar biasa Thamrin dalam memperjuangkan nasib dan hak-hak rakyat kecil Jakarta di Dewan Kota atau Volksraad pada masa kolonial Belanda. Dirancang oleh Ketut Winata, patung setinggi total 7 meter dengan bahan perunggu ini menampilkan sosok Thamrin dalam pakaian formal, merepresentasikan ketegasan diplomasi dan intelektualitas seorang putra daerah yang berhasil mengguncang kebijakan politik kolonial demi kesejahteraan rakyatnya. Dari sekian banyak patung yang berdiri di kota Jakarta, menurut kalian mana yang paling berkesan? Tulis tanggapan di kolom komentar.